Oke, halo semuanya guys ya, berjumpa lagi bersama saya di channelnya It's Me Vincent guys ya. Oke, sorry pada video kali ini gimana kabar kalian semua setelah udah lama lagi nggak ngeliat saya guys ya. Karena ya belakangan ini saya emang nggak fokusin eh, handphone, jadi ya saya emang fokus ke pembelajaran saya di sekolah. Makanya saya jadi jarang upload guys ya. Tapi di sini saya akan coba nge-review handphone-handphone yang baru saya temuin belakangan ini, karena belakangan ini saya nemuin beberapa handphone, salah satunya di pada video kali ini yang akan saya review, saat ini guys ya. Jadi, buat kalian semua yang pencinta game dan terlebih juga game-game yang jadul-jadul gitu, mungkin nggak asing lagi kalau nggak ngelihat handphone ini. Ini mungkin ya, mungkin di antara ada sebagian beberapa orang mungkin, menganggap kalau handphone yang dilihat ini tuh kayak baru-baru gitu, mungkin sebelum-sebelumnya mereka belum pernah lihat. Tapi bisa juga dia tahu guys ya. Oke guys, so pada video kali ini, saya akan nge-review kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Nokia N-Gage. Jadi siapa yang nggak tahu sama handphone ini, pasti ya yang ngerti-ngerti game, yang ngerti-ngerti handphone jadul pasti ngerti lah ya handphone ini. Karena saya orangnya itu cuman asal ngerti doang ya, nggak gitu ngerti sampai spek-spek dalamnya. Jadi saya nganggap kalau handphone ini tuh handphone biasa, tapi kalau buat orang-orang sih katanya ini handphone tuh sangat eksklusif ya, karena handphone ini tuh sebetulnya, bisa dibilang lumayan mahal harganya, guys. Jadi, ya saya sampai sekarang itu masih bingung sih handphone-handphone kayak gini tuh kenapa bisa mahal. Saya ngecek di Shopee, Tokopedia itu harganya masih sejutaan, sejuta, 2 juta, bahkan sampai ada yang jual 5 jutaan. Itu kalau yang kondisinya masih bagus plus sama dusnya. Kalau yang rusak sebetulnya sih itu dijual sekitar ya 200-an ada ya, cuman kondisinya itu rusaknya nggak ngotak guys ya, kayak bukan nggak ngotak maksudnya kayak, apa ya, kayak nggak ngira-ngira gitu rusaknya guys ya. Jadi kayak misalnya entar suka nge-restart sendirilah, entar suka, gimana lah, entar LCD-nya nge-blank lah atau ya berbagai macam penyakit lainnya yang udah penyakitnya tuh rata-rata udah berat guys ya. Kalau penyakit-penyakitnya ringan itu biasanya dijualnya harga mahal guys ya, kayak 500 ribu 600 ribu ya. Itu pun juga ada sih, saya waktu itu pernah lihat handphone kayak gini dijual mati total tapi harganya 500 sampai 600-an. Sampai sekarang saya kurang tahu ya kenapa itu dijual harga segitu, cuman ya nggak tahu juga sih orang ya. Mungkin dia emang cuman iseng-iseng aja ngasih harga segitu biar ya nyari sensasi doang ya. Oke, sorry pada video kali ini tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita review. Ini adalah Nokia N-Gage QD. Oke, jadi Nokia N-Gage QD ini sebetulnya, diluncurin sama Nokia sendiri pada tahun 2004 silam dan ini ya 5 tahun sebelum saya lahir, guys, ya. Jadi, saya beli handphone ini sekitar tahun 2010 mungkin ya. Saya lupa, guys, ya, saya beli kapan, tapi intinya pas saya playgroup kalau nggak salah, playgroup playgroup apa TK gitu, saya lupa lah. Intinya handphone ini dulu, dibeli pas udah saya lahir guys ya, dan itu waktu itu kebetulan mama saya yang beli. Karena saya emang dulu penasaran sama handphone ini ya, dulu saya kira ini kayak game PSP gitu loh, kayak kayak Game Boy yang zaman dulu ya, Game Boy Advance gitu. Cuman nggak taunya bukan ya, beda banget ini. Lebih ribet lagi, lebih ruwet lagi, dan ini juga sama ya, dia konsepnya kayak PSP gitu, yang bukan PSP ya, dulu apa sih yang kalau mau main itu harus dimasukin kartu itu loh, kartu gamenya itu loh. Nah, itu kurang lebih sama, guys, ya. Dan saya dulu sempat nyoba-nyoba download dari browser ya, dan ternyata nggak bisa, guys, ya. Ada beberapa bisa, tapi gamenya itu bukan yang game yang saya mau, guys, ya. Jadi kayak game-game yang simpel ya. Kalau dulu kan saya emang sukanya kan kebetulan game-game perang ya, kayak game-game perang waktu itu saya sempat ada download game Soviet ya, dulu saya sempat download di mana itu. Nah, saya pindahin ke HP ini, nggak bisa guys ya, nggak bisa dimainin ya, app-nya langsung ke-close. Nggak tahu ya emang penyakit dari handphone ini atau gimana, saya kurang gitu ngerti handphone soalnya dulu. Dan sampai sekarang handphone ini masih saya rawat ya, karena belum lama ini saya ketemu, sebelumnya hilang. Jadi, ya saya rawat lagi pas ketemu, soalnya ngeliat harganya mahal banget guys ya. Jadi kalau misalkan lihat di bagian, depannya sini, dia itu ada tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi cara cara pakainya itu seperti ini. Kalau handphone biasa kan pakainya kan kayak gini kan. Kalau ini dia bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak telur ya. Dan ya untuk di bagian casing-nya ini sebetulnya udah saya ganti ya. Sebelumnya casing-nya itu warna biru, cuman karena casing yang birunya udah hilang, plus udah patah juga lagian dulu pas terakhir sebelum hilang casing-nya patah.
Jadi akhirnya saya ke tukang loak, saya cari-cari lagi ada Nokia yang sama nggak, dan ternyata ketemu ya casing-nya kayak gini. Masih mulus ya casing-nya ya, dan untuk tutupannya sayang banget ini saya cari, dan ketemunya yang kayak gini aja, soalnya yang lainnya udah pada nggak ada tutupan ya. Jadi ya gembel-gembel dikit nggak apa-apa lah ya, yang penting depannya masih oke lah lumayan. Yang penting masih bisa berfungsi, LCD-nya masih aman guys, karena kebanyakan handphone itu LCD-nya udah mengkerut. Untuk di bagian depannya di sini kalian bisa lihat atasnya itu dia ada logo Nokia-nya dan di sini ada, screen-nya. Screen ini masih belum kenapa-napa ya, lecet juga masih nggak terlalu lecet-lecet banget ya, lecet normal lah kalau kayak gini. Kemudian bagian bawahnya di sini masih ada logo Engage-nya dan di sini ini casing-nya warna grey ya BTW. Sebetulnya pilihan warnanya banyak banget, saya kurang tahu pilihan warnanya, tapi yang pasti warnanya banyak. Kemudian sampingnya di sini ada tombol-tombolnya ya, ini tombolnya agak berbeda dikit karena di sini tombolnya nggak kayak handphone yang biasanya ya. Jadi tombol di sini tuh ada tombol buat, navigasinya dan untuk tombol oke itu yang ini guys, tombolnya yang V ini tombol oke. Yang sampingnya sini ini tombol buat ke menu, ya jadi buat ke menunya terus sini. Kemudian di sini tombol buat option, kalau ini normal ya, ini option, ini tombol buat back, ini buat, panggilan ya yang 2 ini buat nolak, ini buat jawab. Kemudian atasnya di sini yang sampingnya ini ada tombol C, ini tombol buat clear tulisannya. Jadi kalau misalnya kita ngetik nih salah terus kita mau hapus, kita pencet yang C ini. Kemudian yang pensil ini itu dia buat nge-rename file setahu saya ya. Jadi kalau misalnya kita mau nge-rename apa, kayak misalnya kontak atau catatan ya, kalau gambar nggak bisa ya. Dia cuman bisanya kayak kontak kalau nggak salah deh, kontak apa-apa gitu. Pokoknya nih setahu saya buat nge-rename ya, buat nge-rename file. Dan di bawahnya ini ada tombol numeriknya yang, nomor 5 ya, yang tombol angka 5 ini sama tombol angka 7-nya itu dia kayak ada apa sih, kayak berbeda dikit ya, kayak plastiknya tuh beda gitu. Ya kurang lebih gitu ya, ini saya kurang tahu namanya apa ini kalau plastik kayak gini, kayak ada mikanya gitu atau kayak ada ya kayak ada mikanya lah. Sama kayak tombol ininya ya, kayak tombol apa namanya, tombol navigasinya. Ini juga BTW tombolnya juga saya nemu masih yang, apa namanya, masih mulus ya. Kalau yang bekas-bekas kan biasanya kan tombol-tombolnya kayak udah ada bercak-bercak gitu ya, kayak udah bekas tangan begitu. Kalau ini dia belum ada. Kemudian ya kayak gitu aja, di bagian bawahnya sini ini karetnya masih ada karena saya beli dari Shopee. Ini sebetulnya karetnya murahan ya, sekitar 20.000 ya, lumayan juga sih kalau karet 20.000, lumayan mahal juga cuman ya nggak apa lah. Di sini ada slot, ini slot untuk, memory card. Memory card-nya itu dia pakai yang agak gede, tapi karena memory card yang saya punya udah hilang, sebetulnya sih ada sih ya guys ya, saya taruh di mana cuman saya lupa. Jadi ya kurang lebih ini di sini tuh buat tempat memory card doang, nggak ada buat tempat apa-apa lagi. Oh ya di sini juga masih ada gambarnya, buat tempat MMC. Kemudian sampingnya di sini ada tombol power, yang tombol powernya ini nggak kelihatan ya, karena ini mungkin KW. Jadi dia tombol powernya di sini agak keras ya kalau mau dipencet. Oke, sorry tadi saya jeda dulu sebentar. Oke, jadi di sini itu tadi terakhir kan udah saya review untuk di, MMC card-nya ya, dan sampingnya itu di sini ada oh ya di sini ada speaker ya BTW ya. Ini speaker buat, apa namanya, buat nada dering gitu. Nah, kalau kita buat telepon itu di sini guys. Jadi speakernya itu di sini. Kemudian ini ada tombol power, tadi udah sempat saya review juga dan atasnya ini itu ada, di sini ada karet lagi yang bisa dibuka dan isinya ini tuh buat charger ya, yang ini buat charger, kalau yang ini tuh dia buat headset. Headsetnya itu sama aja kayak Nokia 3310 ya, headsetnya yang modelnya kecil gitu, ya. Loh, ini buat chargernya yang lubangnya yang gede ya, yang pakai yang kayak 3310. Kemudian juga ininya sama ya, untuk di apa namanya, untuk di headsetnya dia sama. Oke, nutupnya kayak gitu dan sampingnya nggak ada apa-apa lagi guys ya. Ini sepertinya ada lobang, ini kayaknya mikrofon ini ya. Tuh, di sini ada mikrofon. Oh iya benar ya, ini mikrofon ya. Jadi kalau misalnya telepon itu begitu, ya. Jadi kuping kita di sini, harusnya pakai kuping kiri ya. Jadi kuping kita di sini, mulut kita di sini, jadi ngepas itulah ya. Oke, di sini belakangnya harusnya kalau saya, ngecek-ngecek lagi dari,
eee, Google atau dari browser, di sini harusnya ada logo Nokia N-Gage-nya ya, tapi karena ini casing-nya mungkin KW atau ya ini karena juga udah lepas kan giniannya ya, jadi ya udah nggak ada tulisannya, guys. Tutupannya murah-murah aja ya, saya nggak pilih yang asli. Tuh, udah bekas dipilok juga, aslinya warna merah. Ini baterainya juga udah saya ganti karena baterai aslinya itu udah bocor ya, udah lengket, saya pegang tuh udah lengket gitu. Makanya saya ganti baterainya dengan yang baru. Oke, jadi di sini kita akan coba langsung, hidupin aja handphonenya. Jadi tombol power itu di sini kita langsung hidupin aja. Sorry ya agak keras, soalnya casing-nya ini emang rada-rada, guys, ya. Oke, udah nyala. Ya, seperti biasa ada logo Nokia dan di sini kita tinggal tunggu aja, booting-nya. Dia BTW nggak ada suara ya, booting-nya, nggak kayak Nokia-Nokia lain. Oke, ada logo Nokia N-Gage-nya tadi. Oke, dan di sini kita akan coba langsung masuk ke lock screen-nya. Jadi kalau di lock screen itu kurang lebih tampilannya kayak gini. Jadi tampilan depannya sini kita disuguhin dengan tampilan baterai di sini. Baterainya masih penuh ya. Oke, jadi di sini tuh tadi ada tampilan baterai dan untuk di sini dia ada logo sinyal, tapi sinyalnya karena ini SIM card saya nggak kedaftar ya, udah lama soalnya. Jadi, sinyalnya tuh udah angus ya, udah nggak ada. Di sini juga dia ada, jam. Nah, ini bawahnya ini yang kotak-kotak ini saya kurang tahu ya ini buat apaan, tapi kayaknya dia setiap menit atau setiap detik apa gimana, kayaknya dia suka ganti-ganti gitu ya coraknya ya. Nggak tahu, saya awalnya sih saya kira ini sinyal, cuman kalau sinyal sih kayaknya nggak mungkin ya, soalnya sinyalnya nih pasti di sini ya, yang barnya tuh kayak gini. Jadi kalau ada yang tahu ini apaan, coba komen aja di bawah, guys. Ya di sini jamnya, ini tanggal, bulan dan tahun. Ini saya atur manual ya, nggak otomatis. Kemudian kita langsung coba ke menunya aja. Jadi untuk di menunya sini simpel aja, di sini cuma ada Engage Arena, tapi saya nggak pernah pakai nih Engage Arena ini. Kemudian, di sini juga ada kontak, ada kalender juga, messaging, extras, tools, dan di sini ada media dan ini clock. Di sini ada, harusnya ada aplikasi lagi, biasanya saya taruh di sini. Kalau SIM card-nya tuh kayak XL ya, kan biasanya kan XL kan suka ada aplikasi lagi, itu dia ditaruh di sini biasanya, gitu. Ya, kalau di ekstra sih di sini kayak biasa aja, nggak ada yang beda ya. Cuman yang beda sih di sini ada komposer, tapi komposernya saya nggak ngerti cara makainya. Dia komposernya kayak piano ya, bukan yang kayak Nokia 3310. Kalau yang 3310 itu kan dia biasanya kayak ada 5 pagar, terus ada apa lagi. Kalau ini dia kayak bener-bener kalau misalnya satu itu kayak do, terus ada apa lagi lah, saya kurang tahu guys ya. Eee, Kurang lebih kayak gitu guys ya, saya kurang tahu cara pakainya karena saya emang dulu, eee, apa ya, nggak jarang make sih komposer kayak gini-gini, nggak pernah make malah. Untuk di apps-nya kurang lebih kayak gini dan ini aplikasi-aplikasi yang udah ter-download dari handphone itu sendiri. Kemudian di sini di tools-nya, di sini ada manager, ada game manager, profile, dan lain-lain guys ya. Di sini juga ada memori, SIM direct, about, dan masih banyak lagi guys ya. Dari tools-toolsnya. Kemudian media kurang lebih kayak gini. Kemudian di sini kita akan coba langsung ke tanda dirinya dulu guys. Oke, ini kita gedein dulu. Ya ini untuk NG ringtone-nya ya, dan lumayan keras. Ya kurang lebih kayak gitu. Kemudian, mmm, untuk getarnya sebetulnya ini agak kesat gimana ya, soalnya, belum lama itu getarnya di vibrator itunya saya ganti ya. Saya sempat bongkar handphone ini kemarin-kemarin. Jadi, ya kayak gitu ya. Ini
Tuh tuh agak kesat-kesat gimana gitu ya, agak berisik ya. Ini sepertinya getarannya udah agak usang ya, jadi mesti saya ganti lagi dengan yang masih bagus. Oke, kurang lebih kayak gitu aja untuk di kualitas speakernya. Jadi saya rasa cukup lah ya, nggak perlu banyak-banyak banget saya review ringtone-nya. Kalau buat di gamenya, karena memang gamenya ini saya dulu itu emang nggak bisa main game di handphone ini, jadi saya nggak nge-review gamenya, guys. Tadi sih ada gamenya ya, cuman saya karena kurang tahu cara mainnya gimana, jadi saya nggak untuk sementara waktu saya nggak review dulu, guys. Mungkin butuh waktu buat ngertiin itu game apa dan cara mainnya kayak gimana. Barulah saya di situ bisa ngupload lagi, guys. Kurang lebih kayak gitu. Handphone ini sebetulnya nggak simpel-simpel aja sih, guys, ya, nggak ada kamera, cuman ada memory card dan ada Bluetooth juga untuk di handphone ini ya. Jadi buat yang pengen download-download aplikasi atau, musik-musik segala macamnya, ya kalian bisa download dari Android dan di-share melalui Bluetooth ke handphone ini. Kurang lebih mirip-mirip sama kayak Nokia N-Gage Classic ya, tapi kalau yang Classic itu saya belum pernah punya, gitu. BTW guys, untuk di, memory card lagi, sorry. Untuk di, menunya, ini sebetulnya dia bisa digonta-ganti juga ya untuk di, tampilannya. Jadi kita bisa rubah, bisa kita list. Jadi kalau misalnya kalian bosan dengan tampilannya, kalian bisa rubah tampilannya seperti ini. Atau juga bisa kalau misalnya kalian semua, ada yang ngalamin tombol tombol navigasinya tuh rusak ya. Karena biasanya saya suka ada ngelihat orang itu tombol navigasinya ada yang satu rusak lah, ada yang gimana, ada yang rusak lah. Ya kalian bisa ubah aja ke tampilan seperti ini. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi buat nge-scroll satu-satu menunya guys ya, karena tombolnya rusak ya mungkin. Oke, kurang lebih kayak gitu, tapi yang saya suka nih, tampilan grid-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk tampilannya dan, nggak ada lagi sih yang bisa kita review, guys, ya. Jadi reviewnya cuman ada ring, kemudian tombol-tombolnya coba kita review. Kalau tombol-tombolnya sih masih, aman semua ya, nggak ada yang cacat. Kalau untuk tanggal pembuatannya, coba bintang pagar 000 pagar. Sorry. Nah, di sini untuk versinya 4.10 dan di sini untuk di, pembuatannya dia 9 September 2004 ya, dan di sini ada tulisannya RH29. Kurang lebih kayak gitu aja untuk di pembahasan handphone kali ini. Kalau buat ditanya sih, minusnya HP ini apa, sebetulnya sih nggak ada minusnya sih. Minusnya paling cuman di, LCD-nya aja yang udah agak kuning ya. Cuman kalau di sisi-sisi lainnya saya nggak ketemu ya. Semoga aja handphone-handphone kayak gini ya masih lumayan normal lah. BTW kalau misalnya kalian semua dengerin, voice recorder-nya, ini juga dia bisa di apa namanya, dipakein ini ya, bisa ngetes, apa namanya, bisa ngetes kalian ngetes ininya ya, ngetes headset-nya ya. Tuh, di sini kan kalau ini loudspeaker, kalau ini handset ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan ini masih bisa ya handset-nya. Sorry. Kayak misalnya ini. Tuh. Jadi ini yang keluar suaranya tuh dari sini, guys ya. Kurang lebih kayak gitu. Ya, untuk di menu-menunya sih sebetulnya kalau saya bilang ini, beda-beda, guys ya. Lebih beda daripada yang handphone-handphone Nokia lainnya. Kalau di handphone-handphone kayak gini tuh, ya settingannya kurang lebih kayak gini, guys, ya. Ya kalian bisa lihat sendiri aja, nggak perlu saya jelasin. Di sini ada device, jadi kalau misalkan device itu dia ada general. Nah ini, bedanya tuh dia ada game auto start ya. Jadi begitu kita hidupin itu kalau nggak salah dia, gamenya tuh langsung nge-start ya. Kebetulan dulu sempat, dimasukin game juga sebetulnya sama saudara saya, karena saudara saya pernah sempat ada yang punya, Nokia yang tipenya itu sama, tapi, kalau nggak salah dia punyanya itu yang klasik deh, tapi dia karena salah beli kartu, jadi akhirnya dipinjemin ke saya dan saya masukkan ke HP ini dan bisa ya, cuman gamenya itu bukan game yang tipe-tipe saya ya, kalau nggak salah tapi dulu gamenya Pac-Man sih.
Oke, kurang lebih kayak gitu. Di sini juga ada standby mode, ada wallpaper juga, dan ini kalau misalnya kalian semua mau rubah wallpaper-nya itu dari sini ya. Dari setting, kemudian di device setting, kemudian di sini ada, standby mode. Jadi kalau misalnya kalian mau rubah, mau ada wallpaper atau enggak juga bisa ya, bisa kita nonaktifin juga. Jadi kalau misalnya kita nonaktifin wallpaper-nya, dia akan jadi putih gitu guys ya, jadi blank aja gitu. Kemudian sini juga ada, shortcut-shortcut juga, tapi kayak untuk, shortcut atas, bawah, kiri, kanan nggak ada. Untuk di display-nya ada brightness, jadi brightness ini bisa kita kencengin, ya cuman eee, karena saya emang orangnya hemat gitu ya, jadi pakai brightness ya sesuai aja gitu sama mata. Kalau terlalu terang juga mata saya sakit ya soalnya. Di sini juga paletnya bisa dirubah, paletnya. Ada grey, ada magenta ya, dan masih banyak lagi ya. Di sini juga ada screen saver. Screen saver-nya bisa kita rubah, ini time-nya. Ini screen saver-nya juga bisa kita rubah mau teks atau, tanggal dan waktu, dan kurang lebih kayak gitu aja. Untuk settingan-settingan lainnya sih kurang lebih sama ya, nggak ada yang membedakan. Yang membedakan cuman di settingan device-nya aja tadi. Kalau yang HP-HP yang asli yang biasanya ya, Nokia-Nokia yang biasanya tuh kan nggak ada, gitu. Di sini juga ada Bluetooth, ada about juga. Jadi, nah di sini about-nya tuh copyright. Copyright-nya 2003 ya. Saya kurang tahu ini handphone diluncurin 2003 apa 2004. Tapi kurang lebih kayak gitu. Ini copyright 2003. All rights reserved. Reserve ya, reserve. Ini ada Java Powered ya. Ada Java Power, dan di sini ada ya berbagai spek lainnya ya. Oke, kurang lebih sih kayak gitu aja sih guys ya, yang bisa saya review kali ini. Jadi kalau misalnya kalian semua ada pertanyaan, bisa komen aja di bawah. Jadi ini mungkin video kelihatannya agak panjang dikit dan mungkin agak belibet-belibet ya saya ngomongnya, soalnya saya emang udah lama ya nggak video, nggak ngerekam-rekam kayak gini lagi. Jadi kalau misalnya kalian semua ada yang ngerasa belibet-belibet ya kalian bisa komen aja di bawah, maksudnya saya ngomongnya tuh di mana yang sekiranya yang kalian itu nggak ngerti gitu ya dari omongan saya kali ini. Kalau misalnya kalian semua ada yang nggak ngerti di semua bagian video ini, mungkin akan saya buatin lagi yang baru, dan mungkin ya lebih pendek lagi ya durasinya. Soalnya ini kayaknya menurut saya emang kepanjangan ya. Mungkin nanti akan saya edit-edit dikit aja ya. Jadi ya sampai segini aja untuk videonya. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan video ini, bisa di-like video ini. Kalau misalnya nggak suka bisa di-dislike, dan kalau misalnya ada pertanyaan kalian bisa komen aja di bawah video ini guys, oke? Sampai segini untuk videonya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.